Rasul demi rasul dan kitab demi kitab. Boleh tak penurunan kitab dan pengutusan rasul itu sebagai lambang kasih sayang Allah? Yes. Rahmat Allah. Malah Allah berjanji bila hidayah yang diturunkannya itu, rasul dan kitab diikuti, tak payah takut menghadapi masa depan, tak payah sedih mengenang masa silam. Tetapi manusia tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut Rasul, lalu mereka akan diazab dalam neraka. Yang perlu dipersalahkan dalam hal ini, Allah atau makhluk? Allah atau insan? Insan. Apalagi tadi kita dah bercakap dengan ayat dalam surat Al-Isra, kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sehingga kami utus terlebih dahulu kepada mereka rasul-rasul kami. Betul tak? Bukan Allah itu hendak siksa suka-suka hati. Enggak. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, tetapi sayangnya umat manusia telah menukar dan merubah fitrah semula jadi yang telah dijadikan oleh Allah untuk hamba-hambanya kepada yang lain. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, mendustakan kitab-kitab Allah serta memperolok-olok rasul-rasul Allah. Oleh itu, kalaulah bukan karena keluasan atau kesyumulan rahmat Allah, niscaya dia akan membinasakan umat akhir zaman sebagaimana dia membinasakan umat manusia pada masa silam. Allah Subhanahu wa taala boleh tak dengan kedegilan umat akhir zaman lingkup sebagaimana Allah lingkup kaum Nabi Lut? Boleh. Allah boleh tak timpakan banjir besar sebagaimana Allah timpakan ke atas umat Nabi Nuh? Boleh kalau Allah mau, tapi tidak. Untuk umat akhir zaman special. Apa saja dosa yang mereka lakukan, Allah delay, Allah tangguhkan azab di akhirat nanti. Sebenarnya penangguhan itu ada tak unsur rahmat? Rahmat apa? Beri peluang untuk tobat. Tapi bila tak tobat-tobat juga, tanggung sendirilah kemudian. Jangan salahkan Allah. Sungguh tepat firman Allah dalam hal ini. Tolong ikuti. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Az-Zukhruf ayat 76. Adapun ungkapan dalam ayat di atas, alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri itu, maksudnya ialah orang-orang yang menyia-nyiakan modal utama yang telah Allah anugerahkan kepada mereka setiap mereka, yaitu fitrah yang asal, akal yang sejahtera, penyaksian mereka terhadap tingkah laku Rasulullah sebagai contoh nyata. Mereka juga banyak mendengar wahyu Allah yang dibacakan dan ditafsirkan dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah bukti-bukti nyata akan rahmat Allah. Bagi kita yang attend kelas, kita dapat rahmat berganda. Sudahlah Rasul dan ayat Quran itu sendiri rahmat. Kepada kelompok tertentu dapat dorongan pula untuk meringankan melangkah kaki ke majlis ilmu. Rahmat lagi tak? Sementara yang lain tidak didorong, tak dapat rahmat yang kedua. Mudah-mudahan rahmat ini berkekalan hingga akhir hayat kita. Adapun hadirin dan hadirat makna fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman, maksudnya mereka tidak percaya dengan janji Allah dan tidak merasa takut dan gerun akan nasib buruk yang bakal mereka hadapi pada hari berbangkit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Orang yang apabila disampaikan peringatan demi peringatan lalu mereka tak mau beriman, tolong jawab bahawa dalam Quran itu sebenarnya sifat mukminun atau kafirun? Tak berani jawab. Orang yang apabila diberi peringatan demi peringatan dengan ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Nabi, lalu bagi mereka sama saja, diberi ingat, tak diberi ingat, tetap tak mau beriman. Itu sifat siapa? Al-kafirun. Bila ditanya merujuk ayat berapa, jawabnya ayat 6 dari surat Al-Baqarah. Semua kita hafal dah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada engkau beri mereka peringatan atau tidak beri peringatan, sama saja bagi mereka, mereka tetap tak mau beriman. Oleh sebab itu, sebenarnya bila mengaku orang-orang beriman atau Muslim, peringatan demi peringatan, lalu tidak ada apa-apa perubahan, tak percaya, sebenarnya pada Muslim itu ada sifat kafir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ingat selalu, menurut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia masuk syurga ada dua grup, manusia masuk neraka juga ada dua grup atau golongan. Manusia masuk syurga, grup atau golongan pertama berasaskan apa? Berasaskan nama-nama. Nama-nama seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, para nabi. Nama-nama itu ditambah oleh Nabi 10 sahabatnya yang garanti masuk syurga, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan lain-lain. Mereka akan masuk syurga berdasarkan apa? Nama. Lalu kita yang tak ada dalam senarai, ada harapan tak? Ada harapan tak? Kita akan masuk golongan yang masuk syurga melalui grup kedua, iaitu yang berasaskan nama atau sifat? Sifat. Oleh sebab itu ingin masuk syurga, karena nama tak ada dalam senarai, ikuti saja sifat-sifat para nabi, sifat Abu Bakar, sifat Umar, sifat Ali dan lain-lain. Masuk neraka juga melalui dua cara. Cara pertama melalui nama. Nama-nama seperti Namrud, nama-nama seperti Fir'aun, nama-nama seperti Abu Lahab. Betul tak nama-nama itu confirm masuk neraka? Ustaz buat contoh. Sayasla naran zata lahab. Allah akan lempar Abu Lahab dalam api yang bernyala-nyala. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 9 dan 10, Allah sebut isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut akan masuk neraka. Tetapi hadirin dan hadirat, jangan sudah merasa lega mentang-mentang nama tak ada dalam senarai. Seseorang walaupun tak ada dalam senarai, boleh tak masuk neraka? Boleh. Melalui apa? Sifat. Di antara sifat orang kafir tadi, tak dengar nasihat.